Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Kali ini cerita yang akan menghantar kita dalam refleksi kita adalah sebuah kisah nyata. Saya memberinya judul Sisi Lain dari Sang Kaisar. Ia bernama Hirohito. Dilahirkan pada tanggal 29 April tahun 1901. Hirohito adalah anak pertama dari Kaisar Yoshihito atau disebut juga Kaisar Taisho dan Permaisuri Teimei atau Ratu Sadako. Ia dinobatkan menjadi kaisar ke-124 Kekaisaran Jepang pada tanggal 25 Desember tahun 1926 setelah ayahnya, Kaisar Taisho, meninggal. Lalu dilantik secara resmi pada tanggal 10 November tahun 1928 di Tokyo. Kaisar Hirohito juga dikenal dengan nama Kaisar Showa. Sebagai kaisar, dia diyakini adalah keturunan langsung dari dewa matahari Amaterasu. Masa pemerintahan Kaisar Hirohito lebih dari 62 tahun. Itu adalah pemerintahan seorang kaisar yang terpanjang dari semua kaisar Jepang dalam sejarah dan salah satu dari raja atau ratu yang paling lama memerintah di dunia ini. Masa kekuasaannya sebagai kaisar dikenal sebagai era Showa, yang berarti damai, cerah budi. Namun ironisnya, di era Showa itulah Jepang mengalami banyak peperangan. Pada masa ia bertahta, Hirohito menyaksikan konflik dalam negeri dan peperangan yang diawali kericuhan di dalam negeri akibat pertentangan antara kelompok moderat dan kelompok kanan ultranasionalis yang didukung oleh militer, khususnya Angkatan Darat sebagai kekuatan terbesar pada saat itu. Sejak tahun 1930, sekalipun secara tradisional Hirohito adalah kaisar, penguasa kekaisaran Jepang, namun dalam kenyataan klik ultranasionalis dan militerlah yang menguasai pemerintahan. Oleh karenanya, pada masa kekaisaran Hirohito, Jepang tercatat terlibat dalam berbagai peperangan, di antaranya insiden Manchuria tahun 31, insiden Nanking tahun 37, dan akhirnya terlibat di dalam Perang Dunia Kedua ketika melancarkan serangan atas pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 41. Nah, di Indonesia, Jepang juga pernah melakukan penjajahan. Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 42 sampai 45, Hirohito dikenal sebagai Tenno Haika, yang berarti yang mulia kaisar. Saudara-saudara, sesuai dengan tradisi pada saat itu yang berlaku di Jepang, maka selaku putra mahkota, Hirohito yang kala itu dikenal sebagai Pangeran Michi menjalani proses penetapan jodoh. Pada usia 14 tahun, ia dipanggil ke istana kekaisaran. Di sana, beberapa wanita bangsawan muda yang memenuhi syarat melakukan upacara minum teh. Sementara Hirohito, dia menyaksikan upacara itu tanpa terlihat karena dia melihatnya melalui lubang intip. Hirohito
diizinkan untuk memilih pengantinnya sendiri. Dan pilihannya jatuh pada putri Nagako. Nagako adalah putri sulung Pangeran Kuniyoshi dari cabang Wangsa Yamato. Ibunya, Chikako Shimazu, adalah keturunan dari keluarga bangsawan militer. Perdana Menteri Jepang saat itu, Yamagata Aritomo, yang berasal dari klan saingan, merasa terancam dengan pilihan sang putra mahkota. Lalu ia mengklaim bahwa Nagako dari pihak ibunya memiliki kerabat buta warna sebagai salah satu cacat untuk menghalangi Nagako menjadi istri putra mahkota. Tetapi Hirohito berkeras, Nagako jelas bukan yang tercantik, tapi dialah yang diinginkan sang pangeran. Pasangan itu menikah dengan kemegahan yang luar biasa pada tanggal 26 Januari 1924. Setelah ayahnya, yaitu Kaisar Taisho, meninggal, Hirohito dinobatkan menjadi kaisar ke-124 Kekaisaran Jepang. Dengan sendirinya, Putri Nagako menjadi permaisuri dan dikenal dengan sebutan Ratu Kejun. Sebagai permaisuri, tanggung jawab utamanya adalah menghasilkan seorang putra paling tidak untuk menjadi ahli waris Kekaisaran Jepang. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah. Bahkan ayah dan kakek Hirohito pernah memiliki sekumpulan selir agar bisa memiliki keturunan anak laki-laki. Tapi ternyata Hirohito berbeda. Ia membuat keputusan luar biasa untuk menjalani pernikahan monogamis dengan istrinya Nagako. Kaisar Hirohito memecat 39 selir istana. Namun setelah hampir 10 tahun menikah, pasangan itu belum juga dikaruniai anak laki-laki. Nagako, ia telah melahirkan 4 anak perempuan. Salah satunya meninggal ketika masih bayi. Oleh karena itu, di kalangan militer mulai ada kasakusuk untuk menggulingkan Hirohito, menggantikannya dengan saudara laki-lakinya yang memang memiliki banyak anak lelaki. Para staf kekaisaran menekan kaisar untuk membawa kembali para selir, namun Hirohito tetap tidak bergerak. Kepala rumah tangga istana memberikan beberapa foto wanita yang dianggap cocok menjadi selir kaisar. Berkali-kali diselenggarakan pesta yang khusus mengundang wanita-wanita dengan harapan mungkin ada yang bisa mengambil hati kaisar. Tapi semua itu tidak ditanggapi Kaisar Hirohito. Ia berkata bahwa ia tidak ingin menodai kesucian perkawinannya dengan Nagako. Sekali ia sudah memilih Nagako sebagai istrinya, dia akan tetap setia kepadanya. Bahkan Hirohito menegaskan, apabila mereka tetap juga tidak mempunyai anak lelaki, maka adiknya, Pangeran Yasuhito, bisa dinobatkan menjadi kaisar. Akhirnya, pada tahun 1933, Nagako kembali mengandung. Dan tanggal 23 Desember tahun 1933 itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Akihito, yang kelak menjadi kaisar ke-125 setelah Hirohito meninggal. Sampai dengan meninggalnya Kaisar Hirohito, yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 1989, berarti usia pernikahan
Hirohito dan Nagako adalah sekitar 65 tahun. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, till death do us part, sampai maut memisahkan kita, adalah salah satu anak kalimat yang hampir selalu diucapkan mempelai ketika melangsungkan pernikahan. Tapi berapa banyak ikatan pernikahan yang terkoyak karena ketidaksetiaan salah satu atau bahkan kedua pihak yang mengucapkan janji setia itu. Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Kasih dan kesetiaan adalah dua urusan maha penting dalam kehidupan ini, dan keduanya tidak boleh dipisahkan. Omong kosong bicara tentang kasih jika tidak disertai kesetiaan. Sebaliknya, kesetiaan sejati hanya akan mewujud jika ada kasih yang sejati pula. Oleh karena itu, Amsal menegaskan agar kasih dan setia selalu melekat dalam hati kita dan menjadi nyata dalam kata serta perbuatan kita. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Rawatlah kasih dan kesetiaan dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama, terutama dengan pasangan hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami ketika di sana sini kami tidak cukup serius merawat keutuhan kasih dan kesetiaan dalam relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk dengan konsisten merawat, mewujud nyatakan kasih dan kesetiaan dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan khususnya dengan pasangan hidup. Tuhan, tolonglah kami. Kembali saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang ada, khususnya kami berdoa menjelang diselenggarakannya pilkada serentak serta alih kepemimpinan nasional pada waktu yang tidak terlalu lama ini. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Biarlah jemaat Tuhan diberi kebijaksanaan, kehati-hatian di dalam menghadirkan diri sebagai kenyataan tubuh Kristus. Untuk itu kami berdoa. Kami juga memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan dan pergumulan yang dihadapi oleh para anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing. Rupa-rupa pergumulan yang harus dihadapi, sakit penyakit, ketidakharmonisan relasi, kepastian untuk masa depan terkait pekerjaan, usaha, studi, perjodohan, dan sebagainya. Kami mohon kiranya Tuhan yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan di tengah segala pergumulan tersebut.
Kalau tiba saatnya kami akan beristirahat, kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.